belum ada prestasi, belum ada tapak jalan menuju pemerintahan yang benar, tapi sudah ambisi maju Pilpres di 2029. Buah si malangkama bagi Prabowo berhadapan dengan Anies Baswedan. Oh, Anies Baswedan, yang lain kan bisa. Berani tidak partai-partai itu mencalonkan kader mereka untuk bertanding? Kalau tidak berani, ya sudah, bubarkan saja partai politik. Nggak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Rasa-rasanya Pilpres tahun 2024 ini masih sangat terasa, bahkan masih kita selalu melihat bagaimana kanal YouTube meneruskan dan membahas soal Pilpres tahun 2024. Namun teman-teman semua, kita telah mendengarkan pidato dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, di mana beliau menyampaikan pada saat Kongres Luar Biasa Partai Gerindra bahwa dia kembali diusung oleh Partai Gerindra untuk Capres tahun 2029. Nah, ini saya rasa masih terlalu cepat soal eskalasi politik yang kemudian dibicarakan, soal bagaimana dinamika politik yang saat ini masih kita rasakan. Dinamika politik tahun 2024 itu masih terasa. Bahkan ketika kita merefleksi kembali di tahun 2024 ini masih banyak kalangan muda, bahkan kalangan dari pengamat politik yang masih membahas tentang histori dinamika politik pada saat itu. Namun tiba-tiba sekarang Bapak Prabowo Subianto kemudian mengundang amat politik kembali riuh, kembali berbicara tentang Pilpres tahun 2029. Dan ini masih terasa masih lama sekali. Bahkan ketika kita berbicara tentang Pilpres 2029 ini, saya kira nanti banyak sekali tokoh yang akan muncul ketika Pilpres tahun 2029. Kita ketahui bersama bahwa presidensial threshold itu telah dihapuskan. Itu artinya bahwa semua partai politik ini telah berhak untuk mengajukan atau mengusung kandidat untuk maju sebagai calon presiden 2029 nanti. Teman-teman semua, seperti apa pidato dari Bapak Prabowo Subianto, kita dengarkan bersama. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Salam logika. Kerja belum genap 4 bulan, belum ada prestasi, belum ada tapak jalan menuju pemerintahan yang benar, tapi sudah ambisi maju Pilpres di 2029. Tujuan pegang kekuasaan di pemerintahan bukan untuk melayani, tapi untuk berkuasa selama 10 tahun. Pede amat, Pak. Belajar dari mana? Serasa negara milik keluarganya. Kenapa saya katakan Prabowo ini makan buah si malangkama? Begitu diumumkannya sekarang. Menurut Burhanuddin Muntadi ini terlalu cepat. Prabowo mengumumkan tergopoh-gopoh. Apalagi itu di Kongres Gerindra yang kita ketahui kemarin itu Kongres luar biasa, Kongres yang tidak seharusnya buru-buru mengumumkan Prabowo untuk maju 2029. Di sini akan kita lihat buah si malangkama bagi Prabowo berhadapan dengan Anies Baswedan. Oh, Anies Baswedan, yang lain kan bisa mencalonkan juga karena presiden threshold kan sekarang 0%. Ini akan kita ulah. Ada video-video dari Adi Prayitno, kemudian dari yang lainnya yang akan saya kutipkan kepada kawan-kawan yang menjelaskan posisi Anies itu. Kalau orang pernah berjudi, jangan sampai kawan-kawan ini banyak berjudi ya. Dalam judi itu ada namanya coki dua nokang. Dimanapun posisi Anies sekarang, baik ditarik Prabowo ke dalam, yang harus dilakukan oleh Prabowo kalau tidak menjadi lawan yang tanding yang sangat kuat bagi Prabowo nanti. Atau Anies Baswedan di luar pemerintahan itu pun menjadi batu penghalang bagi Prabowo untuk maju 2029. Ini yang akan saya terangkan kepada kawan-kawan. Makanya gembira sangat para pendukung Anies Baswedan saat ini. Prabowo yang mengumumkan mau maju 2029, Anies Baswedan yang untung. Itu kan aneh. Mari kita mulai dari awal. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah setelah Prabowo Subianto mencalonkan kembali atau dicalonkan kembali oleh Gerindra sebagai calon presiden 2029, siapakah kira-kira sosok dari partai politik yang berani menantang Prabowo sebagai kompetitor? Itulah yang sebenarnya di 5 tahun yang akan datang ini akan dilihat.
Karena kalau mau jujur ya, semua partai politik hari ini yang lolos ke parlemen itu punya keistimewaan untuk mengusung kader terbaik mereka, terutama ketua umum mereka untuk bertanding di Pilpres. Tentu di 2029 setelah presidensial threshold itu tidak ada, zero threshold, minimal partai-partai itu berani menyodorkan kader terbaik mereka untuk bertanding di Pilpres. Kalau menang itu perkara biasa. Itu yang paling penting sebenarnya. Kenapa? Di negara ini, sekalipun Anda calon-calon presiden kalah dalam bertanding di Pilpres, sekalipun Anda partai-partai kalah bersaing dalam Pilpres, ingat pasti dirangkul kok. Pasti diajak bekerja sama kok. Pasti juga dapat kekuasaan menjadi menteri dan menjadi pembantu presiden. Jangan takut dalam konteks itu. Apalagi misalnya secara bersamaan, kalau partai-partai ini berani mengusung calon mereka bertanding di Pilpres 2029, faedah yang disebut dengan kotel efek sangat mungkin akan didapatkan. Karena di kita per hari ini rezimnya itu adalah rezim di mana pileg maksud saya dengan Pilpres itu dilaksanakan secara serentak. Ketika Pilpres dan pileg itu dilaksanakan secara bersamaan, maka partai yang berhasil mengusung calon presiden dari kader mereka sangat mungkin akan mendapatkan suara yang signifikan meningkat berkat mereka itu mengajukan calon presiden. Itu yang disebut dengan kotel efek. Jadi partai-partai sekalipun popularitas dan elektabilitasnya tidak sekuat Prabowo Subianto, minimal pikirkan perolehan pilegnya di parlemen. Apakah setelah Prabowo Subianto akan maju kembali di 2029 sebagai calon presiden, berani tidak partai-partai itu mencalonkan kader mereka untuk bertanding? Kalau tidak berani, ya sudah, bubarkan saja partai politik. Nggak ada gunanya. Untuk apa ada partai politik kalau dalam pemilu mereka tidak berani mengusung kader mereka untuk bertanding? Kan itu saja ceritanya. Nah, yang kedua, yang terakhir, ini juga menjadi kekhawatiran. Jangan-jangan semua partai politik di luar Gerindra, mereka itu hanya berebut mengincar posisi menjadi calon wakilnya Prabowo Subianto. Karena secara kalkulasi politik, popularitas, elektabilitas, dukungan partai, dukungan politik, mesin politik, dari berbagai penjuru mata angin, Prabowo itu hampir bisa dipastikan menang dalam pertandingan Pilpres, kira-kira begitu di 2029, maka partai-partai yang ada saat ini hanya berebut tiket untuk menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi partai itu karena udah ketakutan, takut kalah duluan melawan Prabowo Subianto, ya paling tidak mereka itu berebut bagaimana menjadi calon wakil presiden yang bisa mendampingi Prabowo Subianto. Itulah yang menurut saya ke depan akan cukup dinamis bagaimana perkembangan politiknya. Itu bacaan saya saat ini, karena kita seringkali melihat politik kita itu kan penuh kejutan-kejutan. Seringkali yang menurut kita hari ini happening, hitam dan putih, siapa tahu di 2029 akan terjadi sesuatu yang di luar jangkauan kita. Siapa tahu misalnya ada partai politik, entah itu di koalisi Kim Plus ataupun non Kim Plus, berani menantang untuk melawan Prabowo Subianto di pertandingan Pilpres.